Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Ping-Pingan. Kali ini kita akan coba membahas masuk dalam materi aritmatika sosial. Jadi tentang jualan gitulah ya. Tentang jualan atau dagang atau jual beli gitu yang menggunakan uang. Mungkin kalian belum pernah jadi penjual mungkin, tapi yang pasti kalian pasti pernah jadi pembeli ya. Kalau kalian ke kantin kan pasti beli ya kan, pasti beli. Misalnya kalian beli es krim di kantin itu, kamu membeli, tapi kamu belum tentu menjual, ya toh? Tapi yang pasti penjualnya ada. Jadi ada yang menjual, ada yang membeli. Sekarang ada cerita sekaligus misal nih ya. Saya membeli apa? Handphone ya. Handphone lah ya. Handphone itu 1 juta rupiah saya beli. Second ya. Saya beli handphone second 1 juta rupiah. Kemudian 3 hari kemudian saya bosen dengan handphone itu. Kemudian saya jual. Tadi saya beli. Ketika saya membeli, saya jadi pembeli. Terus ketika saya sudah bosan dengan handphone saya itu, saya jual, maka saya jadi penjual. Nah, ketika saya jadi penjual, saya beli handphone 1 juta. Karena sudah saya pakai dan sudah saya servis, saya kasih aksesoris, saya jual lagi. Karena tambah cantik handphone itu, saya jual laku 1.100.000. Saya jual handphone saya itu laku 1.100.000. Dibeli sama temen 1.100.000. Kalau dihitung untung atau rugi saya, nah, itu jual beli ya untung berapa? 100.000. Saya belinya 1 juta, laku saya jual 1.100.000. Itu namanya untung. Untung 100.000. Nah, satu lagi. Ini yang untung. Nah, namanya jual beli kadang-kadang untung dan rugi biasa. Saya beli tape recorder. Tape recorder baru. Seharga 700.000. Nah, 700.000 saya beli tape recorder kecil 700.000 baru. Kemudian saya kepepet uang, perlu uang maksudnya, segera. Terpaksa harus menjual tape recorder saya itu. Karena jualnya buru-buru, yang penting dapat duit. Saya jual hanya laku 600.000. Ya. Saya belinya 700, karena buru-buru saya jual hanya laku 600.000. Gimana penjualan saya ini? Belinya 700.000, lakunya 600.000. Saya tekor 100.000. Namanya saya rugi 100.000. Paham ya? Nah, ini rugi. Nah, namanya jual beli pedagang, kadang-kadang ya untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang balik modal. Nah, contohnya seperti ini. Saya beli sepeda gunung, sepeda sport ya, sepeda gunung, harga 7 juta. Mahal-mahal sekali sepeda gunung tuh.
lagi ngetren itu ya, olahraga tuh. Saya beli sepeda sport itu 7 juta. Kemudian saya kepengen sepeda yang baru. Harganya lebih dari 7 juta. Terpaksa sepeda yang saya beli tadi saya jual lagi untuk ngambil yang lebih bagus itu. Saya tawarkan, maksud saya mau cari untung, nggak mau rugi lah, ya kan? Maksud saya mau cari untung. Setelah saya tawarkan kemana-mana, hanya penawarannya hanya 7 juta. Ya karena udah banyak nawarannya cuma 7 juta, ya saya lepas aja 7 juta. Jadi saya beli sepeda sport itu 7 juta. Kemudian saya lempar lagi ke teman saya, dibeli sama teman saya 7 juta. Jadi uang saya 7 juta itu tadi kembali lagi sejumlah 7 juta. Gimana kondisi saya itu? Kondisi jual saya itu. Nah, pinter kamu. Balik modal. Jadi hanya ada 3 itu. Untung, rugi, atau pulang modal. Itu intinya. Kalau jual beli itu hanya untung, rugi, dan juga balik modal. Nah, biasanya kalau beli itu kalau bahasa Jawanya kulaan gitu loh ya, kulaan bahasa Jawa. Beli itu biasanya disebut juga dengan modal. Terjual itu bisa juga disebut pemasukan. Pemasukan dari penjualan maksudnya. Jadi beli 7 juta itu modalnya, kemudian dijual 7 juta. Jadi pemasukannya 7 juta dari balik modal atau impas. Paham ya? Tentang untung, rugi, dan impas balik modal. Paham toh? Nah, itu istilah-istilah dalam jual beli. Baik, kita tulis saja simbol-simbolnya ya. Kita tulis saja di papan tulis simbol-simbolnya. Ini cerita tadi, dan kamu bisa buat cerita yang lain yang menggambarkan tentang keuntungan, kerugian, dan balik modal. Cerita aja, suka-suka aja cerita. Ya kan? Yuk, kita langsung ke sana. Jadi istilahnya, jadi ada tadi beli itu namanya harga beli. Nah, ini istilah-istilahnya ya, harga beli. Bolehlah disingkat HB. Nah, harga beli itu mudah aja. Ini juga disebut ya, modal. Saya tulis pakai merah ya biar enak. Harga beli ini disebut modal. Terus ada harga jual. Ini disingkat aja HJ. Ini disebut pemasukan, boleh. Kemudian ada untung. Ini disingkat saja U. Ada juga rugi. Ini disingkat dengan R. Nah, kamu sudah dengar cerita tadi, kalau untung itu begitu, kalau rugi itu begitu. Jadi kalau untung itu harga jual dikurang harga beli. Nah, tadi tuh.
1 juta harga belinya, harga jualnya 1.100.000. Harga jual dikurang harga beli. Nah kalau rugi itu harga beli dikurang harga jual. Dengan catatan biasanya kalau rugi itu harga beli harga beli, kalau rugi itu harga beli itu lebih besar daripada harga jual. Ini baru dia rugi. Rugi itu biasanya harga belinya lebih besar dari harga jual. Harga belinya 700.000, dijual 600.000. Kita belinya 700.000, dijual 600.000. Ya, jadi harga belinya 600, harga belinya 700, harga jualnya cuma 600. Harga beli lebih besar daripada harga jual, maka dia rugi. Maka rumusnya harga rugi itu harga beli dikurang harga jual. Nah kalau impas, ya harga beli sama dengan harga jual, sama impas. Paham ya? Ini rumus-rumusnya. Jadi istilah cara ini cuma singkatan aja ya. Atau kalau dengan kata lain, harga jual itu masukan, kan? Jadi kalau untung itu pemasukan dikurang modal. Nah, ini untung. Kalau pakai yang ini, ya. Kalau rugi modal dikurang pemasukan. Dengan catatan modalnya lebih besar dari jualnya. Kalau impas ya modal sama dengan pemasukan. Nah, kalau pakai ini nanti akan ada istilah modal pemasukan ini. Maksudnya modal itu harga beli, maksudnya pemasukan itu harga jual. Paham ya? Sementara ini yang perlu kita pahami dulu sebelum kita masuk kepada masalah perhitungan. Karena nanti soal cerita itu bukan hanya seperti saya cerita tadi, membeli HP sekian kemudian dijual sekian, mau untung apa rugi, juga semua seperti itu. Biasanya kalau soal ini agak panjang ceritanya gitu, dan perlu teliti. Tapi ya hanya seperti ini rumusnya. Bisa dipahami ya? Tetap di ping-pingan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Keberkahan buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.